Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Oke, jumpa lagi ya. Kita di Reading Tarot masih membahas tentang Love Life Reading. Kali ini kita punya tema karma yang dia dapatkan ya mungkin setelah dia menyakiti hati kamu, kayak gitu. Intinya ini tentang sesuatu yang saat ini dia jalani atau dia alami. Oke. Boleh ditunjukkan energinya untuk seseorang yang pernah singgah di hatimu atau saat ini yang menurut kamu tepat untuk pembacaan kartu tarot ini. Karma. Oke. Apapun hasilnya, kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Karena kartu tarot ini hanyalah sebuah media, ya. Ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan dari sisi negatifnya. Oke, yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku di sini. Oke, kita ready ya. Di bawah relax dan enjoy. Dan tidak semua yang menonton video saya akan bisa resonate ya. Kalau ada yang ingin mengambil private reading, boleh hubungi kontak WhatsApp saya ya di bawah video ini. Ya. Oke, karma. Dari Knight of Swords. Ini tentang masalah dia dengan kamu yang mungkin belum ada yang beres sampai saat ini. Intinya urusan kamu dengan dia ya. Aku melihat di sini ada seseorang yang sudah mengecewakan hati kamu, ya, berbuat tidak baik sama kamu dan dia menuai hasilnya, ya. Apa perbuatan yang udah dia lakuin ke kamu saat ini pernah mungkin menghadirkan orang ketiga dan dia juga mendapatkan perlakuan yang sama. Dia lagi menjalani suatu hubungan dengan seseorang, entah ini orang barunya atau dia kembali dengan orang lamanya, kayak gitu. Yang jelas dia juga diperlakukan tidak adil, dimana rasa sakit yang dia berikan ke kamu itu diberikan oleh orang lain. Jadi nggak kamu yang membalas perasaan sakitmu, tetapi ada seseorang yang membalas lah. Itulah namanya karma. Biar dia merasakan bagaimana sakitnya sudah mencintai dengan baik, berkorban dalam hubungan ini, bagaimana rasanya disia-siain. Saat ini lagi dia rasakan ya, perasaan kecewa, tidak menentu, pikiran dia galau di Knight of Swords ini ya. Ada ketidakstabilan dalam kehidupan dia, mulai dari perjalanan dia dengan drama asmaranya ya, itu yang saya lihat. Dia diperlakukan sama Three of Coins ya. Mungkin hilang kepercayaan atau berapa di antara mereka ini kayak membutuhkan pertolongan untuk menunjang finansialnya menjadi lebih baik lagi ya. Jadi ada yang hilang ya, mulai dari keseimbangan finansial dia ya, karena mungkin di sini dia ada yang memanfaatkan kamu gitu. Jadi giliran dia juga dimanfaatkan oleh orang lain sampai mungkin bisa dibilang dia butuh bantuan gitu ya untuk menstabilkan semuanya. Jadi itulah yang berlaku saat ini dan itulah yang sedang dia jalani. Five of Wands, banyak konflik ya di sini bersiteru dengan orang-orang terdekatnya ya. Dia menjadi sedikit sensitif ya, tidak peka terhadap apa yang diinginkan pasangannya, sehingga terjadilah konflik ya antara dia dengan seseorang. Bisa jadi seseorang ini adalah teman
bisnisnya, bisa jadi adalah teman ini ya, teman hidupnya. Mungkin ada yang sudah menikah ya. Mereka yang memanfaatkanmu saat ini lagi kelabakan ya, lagi menghadapi masalah yang cukup rumit. Saya bilang dia berusaha keluar dari masalah ekonomi ya. Mungkin ada yang berkata manis sama kamu waktu masih ada hubungan denganmu, datang baik-baik, ngobrol janji. Terus mungkin mereka ada yang mengeluh, kamu mencoba untuk membantunya dengan penuh keyakinan kalau dia mencintai kamu. Tetapi sesudah apa yang dia dapatkan dalam hubungan ini ya, berlahan tapi pasti dia kayak menghindari kamu ya. Mungkin ada yang punya hutang sama kamu ya, enggak sih? Aku melihat ada energi kalian tuh sering kayak membantu finansial ya. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan ini, walaupun dia menjahati kamu, di kemudian hari akan dibalas oleh orang lain dengan kebaikan ya. Tuhan itu nggak tidur, jadi kayak melihat semua apapun yang kalian korbankan di sini. Jadi jangan merasa gusar ya, anggap saja ini satu pengalaman untuk kedepannya ya, saldo semesta biar kamu mendapatkan yang terbaik ya. Oke. Itulah ketika dia pintar memanipulatif kamu kemarin, di sini dia juga mendapatkan ketidakadilan ya di dalam asmara ya, dalam hubungannya ya. Oke. Kita lihat lagi. Wow, Seven of Queen ya. Jatuh bangun, kayak memperbaiki diri ya. Bagaimana biar nggak benar-benar hilang semuanya kayak gitu ya. Jadi ini imbas dari menyakiti kamu, memanfaatkan kamu ya. Terlihatnya lebih kayak menjurus ke finansial yang benar-benar mungkin dia menipu kamu. Ini juga lagi dia alami dalam kesulitan gitu ya. Mungkin sulit untuk bangkit, kayak mendapatkan kerjaan susah ya, mungkin bisnisnya tidak berjalan dengan baik kayak gitu yang saya lihat ya. Oke. Ini adalah karma. Ada satu hubungan di mana dia juga digantung ya, aku lihat ya. Dia nggak ngerti jalan arah dari hubungannya saat ini bersama seseorang ya, mau dilanjutkan atau enggak kayak gitu. Sepertinya seorang yang dia cintai juga kurang respect dengan dia, karena ada yang lain intinya, yang namanya saja karma. Dia pernah menyakiti kamu, bahkan menduakan kamu dengan seseorang sesudah apa yang kamu lakukan. Dan ini juga ada energinya yang saya lihat, mereka lagi ngalamin seperti ini ya. Udah memperjuangkan ya, mungkin di sini mengorbankan finansial untuk mendukung hubungannya biar lebih baik, bisa ke jenjang yang lebih serius. Ternyata seseorang yang dia perjuangkan tidaklah sebaik apa yang dia ekspektasikan gitu, yang dia bayangin gitu ya. Oke. Kita lihat, doakan yang terbaik. Seven of Swords, ada tekanan batin yang cukup berat yang saya lihat ya. Dia seolah terjebak dalam situasi yang sulit ya. Jadi dia tidak bisa menemukan jalan keluar untuk saat ini yang saya lihat ya. Menemukan jalan keluar ini lebih-lebih dari masalah yang mungkin ini di dalam asmara ya. Dia mencintai seseorang itu ya, tetapi dia tidak dihargai atau tidak dianggap kayak begitu, kurang direspon ya, kurang ada effort juga dari seseorang itu. Jadi dia yang lebih kayak ngejar gitu, mungkin apa ya, bucin ke orang barunya gitu ya. Dan
Aku ingin juga melihat nanti energi dia ke kamu ini seperti apa. Tentunya ketika kalian menonton video saya ini udah diginikan ya, udah ditujukan ya kepada siapa energi ini. Nanti kita lihat energi dia ke kamu seperti apa ya. Oke. Ya. Seorang ini sulit untuk keluar dari masalah hidupnya. Ya. Jadi apapun yang kita tanam ya itu yang kita tuai, kayak gitu ya. Three of Swords, lagi-lagi pengkhianatan ya. Dia dibohongi, selain dimanfaatkan ya. Saat ini baru dia ngerasakan betapa pedihnya dikhianati, diabaikan, atau diberikan ini ya status tetapi tidak diperlakukan dengan baik. Di sini dia sekarang ngerasain di Three of Swords ini ya. Ada drama pengkhianatan ya. Gimana rasanya seseorang pura-pura mencintai dia tetapi di belakangnya melakukan sesuatu yang menusuk hatinya. Mungkin dia baru tahu ada drama yang terungkap yang membuat dia terpuruk saat ini. Ya tentunya terpuruk secara emosional. Ketika tahu seseorang yang dia perjuangkan ternyata berkhianat di sini. Ternyata tidak menghargai, bahkan tidak mencintai. Mungkin bahkan seseorang dalam kehidupan asmaranya ini ya dia ditinggalkan. Ya bagaimana? Seperti ya mungkin kamu pernah ada yang kayak bergumam di dalam hatimu gitu ya. Kayak dia ini akan ngerasain apa yang kamu rasain gitu ya. Dan ini kejadian ya. Aku lihatnya seorang ini lagi berada dalam satu problem yang cukup bikin dia nyesek di sini, nggak bisa kemana-mana ya. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak menemukan jalan keluar ya. Di Seven of Swords ini, di Three of Swords ini dia mendapatkan satu pengkhianatan atau dia ditinggalkan oleh seseorang yang dia sayangi. Oke. Kita mulai lagi. The Chariot, hadirnya orang ketiga. Ini kehadiran orang ketiga sudah membuat dia terlupakan ya. Di dalam hubungannya atau dia memulai hubungan dengan orang baru atau orang lamanya, ada orang ketiga di dalam hubungannya ini ya. Jadi itu yang dia rasakan sekarang ya, pengkhianatan ya. Queen of Cup, dan seseorang itu lebih memilih orang ketiganya ya. Pria atau wanita yang dia cintai, demi seseorang itu dia meninggalkan kamu ya. Lebih memilih orang ketiga di kartu The Chariot ini. Lebih kayak tertantang dengan orang ketiga ya. Jadi dia di sini mau nggak mau kayak nyesek gitu kan ya. Ternyata di Queen of Cup ada satu hubungan yang di belakang dia ya. Dia jalin bahwa seseorang yang dia sayangi di belakang dia itu menjalin hubungan ya dengan orang lain di sini. Ya inilah karma kayak gitu ya. Yuk kita lihat yuk. Kan kita sudah ini melihat karmiknya dia yang sedang berjalan. Sekarang aku ingin melihat energinya dia ke kamu. Nah, kita lihat ya.
Kita shuffle kartunya dulu. Seven of Time. Di sini baru kayak dia nyadar gitu ya. Ternyata seseorang yang dia pilih tidaklah lebih baik dari kamu. Ternyata dia salah, sudah memilih orang tersebut dan ninggalin kamu. Ya. Ada sih kepikiran, aku lihatnya dia pingin datang ke kamu, tapi kayak nggak ada daya apa? Mungkin ada rasa malu, ya. Ada rasa malu, ada kayak ketakutan tersendiri. Kamu mau maafkan dia atau enggak, kayak gitu. Jadi ragu-ragu, sadar gitu ya. Sesudah dihianatin sama orang barunya, ya. Di sini baru dia kayak nyadar gitu ya, ternyata kamu udah benar-benar baik gitu ya, memperlakukan dia. The Grand Man. Ada yang mulai mengingat-ingat memori tentang kamu ya, mungkin melihat foto kamu, terus ada yang kepo dengan sosmedmu lagi ya. Aku lihatnya kok ini orang ada kayak perasaan dia tumbuh balik ke kamu gitu loh. Tapi mungkin gak sih kalian itu mau terima dia sudah nyakitin, terus ya bisa dibilang dia udah tahu ngasih luka ke kamu gitu kan. Berani gak sih kayak maafin dia gitu? Sepertinya dia excited di sini ya, ketika ngelihat tentang kamu gitu ya, kayak ada gairah muncul kembali gitu. The Sun. Terlepas dari rasa kecewa yang dia alami bersama dengan seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya ini, energinya dia ke kamu memang pengen back, dia pengen balik sama kamu, pengen merangkul kamu lagi, masuk ke dalam hidupmu ya. Mungkin di sini dia mendapatkan arti dari sesungguhnya menjadi pasangan yang dihargai itu kayak gimana gitu. Itu dia dapatnya di kamu gitu ya. Treatment itu dia dapatnya di kamu, di orang baru atau seseorang yang dia ekspektasikan sana itu dia nggak dapat. Mulai berangan-angan lagi ya. Aku lihat dia merindukan kamu saat ini. Dia merindukan kamu dan berangan-angan bisa kembali ya, mendekati kamu lagi ya. Mungkin akan mencoba untuk menanyakan kabar kamu kayak gitu. Lagi-lagi, aku masih melihat kamu ini trauma gitu loh, trauma dengan dia, masih takut dan ragu. Apalagi dia udah pernah menorehkan luka di hati kamu. Ya takut ya, nanti dia menghadirkan orang ketiga lagi. Jadi sepertinya kepercayaan kamu sama dia juga udah luntur gitu ya, udah nggak begitu percaya gitu, walaupun dia meyakinkan kalau dia sayang sama kamu atau gimana, kayak ada rasa takut aja gitu. Mungkin kamu membatasi komunikasi dengan dia kalaupun dia datang gitu loh. Kayak masih nggak percaya gitu loh, seseorang ini berubah, sayang sama kamu ya. Terus minta maaf, tapi aku lihatnya kamunya nggak percaya gitu, kayak udah nggak ada kepercayaan untuk dia. Aku lihat mungkin ngasih buat sakit kamu tuh kayak terang-terangan ya, kamu tahu bener gitu ya, dia bersama dengan orang lain ya. Dia di sini ada niatan kayak berubah sih, ya. Dia ada niatan berubah, terus energinya ke kamu. Ada yang memang memilih ya, ada di kartu The Sun kan, mereka punya angan gitu ya, pingin bahagia, merasa dihargai bersama dengan kamu gitu, mendapatkan satu inilah ya, pasangan yang baik ya. Jadi dia menilai kamu saat ini tuh baik.
ketika dia udah mendapatkan hal-hal yang menurut aku itu dimana udah membuat kayak mental dia itu bisa ngerasa gitu ya, bisa ngerasain gimana waktu dia nyakitin kamu gitu. Levelnya udah di sana, dia baru gitu, kayak menentukan pilihan ya, mungkin mau kamu yang menjadi seseorang yang intinya bisalah dia bawa ke masa depan kayak gitu. Karena mungkin dari petualangan dia ya, dari yang kemarin dekat sama kamu terus dekat dengan orang lain, dia bolak-balik lagi, pada akhirnya sudah dapat karma ya, baru dia kayak punya kejelasan mungkin di sini ya. Tapi sayangnya di sini aku lebih melihat kamu udah ragu, kamu udah nggak percaya dengan dia kayak gitu. Takut gitu ya. Oke. Dia akan mencoba untuk menaklukkan hati kamu lagi. Ini dia lagi nekat. Ya mungkin nekat akan deketin kamu. Ya entah kamunya ini udah punya pasangan saat ini, terus dianya ini tahu kamu lagi deket dengan orang baru gitu. Kayaknya dia nggak peduli deh gitu. Yang dia mau ini kan sebenarnya apa, keinginannya itu kayak bisa kecapai. Satu, kayak perasaan takut kehilangan kamu ya. Kalau sekalian sama-sama free, dia nggak mau tergantikan di hati kamu dengan orang lain gitu. Dia akan mencoba di sini ya, dia akan mencoba terus ngejar kamu dan meyakinkan sampai kamu intinya luluh gitu kan. Lihat lagi. Wow. Sebenarnya aku lihat kamu di sini bukannya dia saja sih, ada orang lain sih yang aku lihat ya, yang juga menunjukkan rasa simpati ke kamu. Terus di sini selalu excited mendengarkan keluhan-keluhan kamu, bukan dia aja gitu. Jadi di sini kamu boleh memilih gitu loh, mana yang lebih kayak membuat hati kamu nyaman, terus bisa memberikan waktunya ketika kamu membutuhkan. Karena di dalam satu hubungan yang kita cari apa sih gitu kan, kalau tidak seseorang yang intinya bisa kita ajak bicara, terus bisa diajak saling mengerti satu sama lain kayak gitu. Ketika ada masalah dia juga mau mendengarkan kayak gitu. Intinya dia siap untuk menjadi rumah ya di saat kita lelah gitu kan, kita mau apa gitu kan. Seperti itu sebenarnya pasangan. Dia ada nggak intinya kurang lebihnya seperti itu sama kamu. Jadi walaupun nggak banyak gitu, setidaknya ada nggak effort dia seperti itu ke kamunya atau sikap dia. Six of Cups. Oke, di sini akan ada terang-terangan nih. Dia ini akan ngajak kamu berkenalan mungkin dengan family. Terus ada yang kayak ngajak kamu ini berkomitmen yang lebih serius ya. Terserah sekarang kalian itu percaya atau enggak dengan seseorang ini, karena udah pernah membuat luka. Ketika memang kalian menganggap dia itu adalah jodoh ya, yang terbaik kayak gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian itu nyaman gitu sih ya. Oke. Lika-liku perjalanan yang akan terjadi dengan dia. Ini percaya situasi yang membuat luka diri. Sepertinya di sini butuh kepercayaan ya antara kamu dengan dia ya. Intinya keyakinan ya, mau kembali atau enggak gitu ya. Apakah dia ini pantas untuk kamu tunggu atau kamu perjuangin. Intinya keyakinan hati kamu aja kayak gitu. Oke, dan karir dan keuangan ya. Masalah keuangan adalah faktor dalam percintaanmu sekarang ya. Mungkin kalian ada yang berjauhan ya karena karir kayak gitu ya. Jadi banyak yang tidak mendapatkan satu momen yang
mungkin bisa dibilang untuk keromantisan gitu ya. Kalian itu mau liburan kemana, nggak bisa untuk saat ini, banyak yang tertunda gitu karena kalian sama-sama sibuk kemungkinan di sini ya. Aku lihatnya ada beberapa energi ya. Ini ada bulan madu ya, nikmati indahnya waktu liburan bersama ya. Mungkin kalian akan ada pergi kemana gitu ya, walaupun nggak sekarang ya, belum terjadi, mungkin di akhir tahun kah, kayak gitu. Ada hal-hal yang intinya terjadi ya di kehidupan kalian. Jadi panggil jodohmu, doa, afirmasi, dan visualisasimu membantu menyatukanmu. Aku lihat kalian di sini mungkin ada lagi rajin untuk berafirmasi, bervisualisasi untuk seseorang yang jauh di sana, bisa menjadi jodoh kalian kayak gitu. Mudah-mudahan apapun yang lagi kalian terapkan saat ini ya untuk hubungannya ke depan dengan seseorang bisa berjalan dengan lancar. Oke, cukup readingannya ya. Untuk yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir ya, aku ucapin makasih banyak ya, semoga selalu bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.